kondisi pandemi COVID-19, tapi saya harapkan semua sobat wisata ini dapat menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dapat melalui pandemi ini dengan baik. Nah, sobat Wisatani, pada kesempatan kali ini Wisatani volume atau sesi 63. Tidak terasa ya Pak Febtu, kita sudah memasuki sesi 63 nih. Pada sesi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai tips aman menyimpan pangan. Nah, sobat wisata ini pasti penasaran ya, apalagi ini di sini kan kita masih dalam euforia kurban nih ya. Jadi pasti di kulkas sobat wisata ini masih banyak berserakan daging-daging kurban ya kan. Nah, bagaimana sih tips amannya untuk menyimpan bahan-bahan pangan yang ada di dalam kulkas maupun yang di luar kulkas ya? Apakah aman jika daging ini langsung kontak dengan bahan-bahan lain, bahan-bahan yang matang, bahan-bahan sayur-sayuran? Nah, nanti kita akan mendengar tipsnya bersama-sama dari narasumber kita yang sangat kompeten di bidang ini. Di sini saya tidak sendiri, Sobat Wisatani, saya ditemani oleh Bapak Febtu Arisandi, STPM Link. Selamat pagi, Pak Febtu. Sehat, Pak Febtu? Saya yang agak ini, Pak Febtu, agak tidak enak badan ya, karena sekarang kita sedang berada dalam fenomena bediding. Bediding ini bahasa Jerman, Pak Febtu, ya kan? Jadi di mana siang hari itu sangat terik, malamnya itu bediding sangat dingin ya. Jadi di sini memang dengan cuaca dan temperatur suhu yang tidak menentu ini memang bikin badan itu kalau tidak betul-betul dijaga imunitasnya itu bisa bikin drop ya. Oke. Mungkin Pak Febtu sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan dulu sambutan atau arahan dari subkoordinator pelatihan aparatur kita, Bapak Tony Nugraha, SSTMI.com. Apakah Pak Tony sudah tergabung dengan kita? Kami persilahkan Bapak Tony. Pak Tony? Assalamualaikum. Bisa didengar, Mbak Asri? Bisa, Pak Tony, silahkan. Terima kasih, Mbak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, Sobat Wisatani, dimanapun. Pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sesi Wisatani yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Asri, sesi ke-63 dengan tema tips aman menyimpan pangan. Betul ya, Mbak Asri ya? Baik. Bagi Sobat Wisatani yang sekarang sudah berhadir di Zoom, kami mengingatkan untuk jangan lupa mendaftarkan diri dan petaninya dalam pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Dan yang sudah mendaftarkan diri, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini akan difasilitasi oleh dua narasumber kami. Yang pertama, Pak Febtu Arisandi, kemudian yang kedua Mbak Asri Puspita Wardani, yang tentunya keduanya ahli di bidang pangan. Baik, tanpa berpanjang kata, kita langsung saja saksikan dan kita simak sama-sama bagaimana tips aman menyimpan pangan. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tony Nugraha atas arahan dan sambutannya. Baik Sobat Tani, pertama Sobat Wisatani kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Pak Febtu ya. Pak Febtu, kenapa nih kita, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke Sobat Wisatani, kenapa sih kita memilih topik ini nih, tips aman menyimpan pangan nih pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita ini kan lagi masa-masa pandemi COVID. Iya, betul. Jadi
Jadi kebanyakan kita menyimpan banyak stok pangan. Apalagi rekan-rekan yang sedang isolasi mandiri. Iya, betul. Sekarang bagaimana kita harus membuat produk pangan tersebut aman dan awet? Nyimpannya bagaimana dan di mana? Betul. Karena dengan adanya pangan yang aman, awet, maka nanti akan menjadikan pangan olahan juga yang bergizi. Betul. Jadi stok yang kita punya itu kita jaga, jangan sampai sudah dibeli, salah nyimpan, rusak, terbuang. Jadi mungkin salah satu tujuan dari penyimpanan ini salah satunya juga untuk menjaga kandungan gizi ya. Jadi meskipun kita simpan lama, harapannya kandungan gizinya tidak banyak yang berkurang selama masa penyimpanan. Karena jujur Pak Febtu, selama pandemi ini juga saya tidak setiap hari belanja. Jadi karena parno juga kan ya, kita belanja ke pasar, jadi memang biasanya seminggu sekali kita belanja, terus kita simpan, kita stok di dalam kulkas seperti itu. Jadi mungkin untuk sobat wisatani yang kondisinya seperti saya nih, belanjanya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin tips menyimpan bahan pangan yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya Pak Febri, harapannya. Amin, insya Allah. Oke, baik sobat wisatani, meninjau arahan dari pusat ya, setiap jam 10 jam 10 ya, entah WIB atau WITA atau WIT, kita dianjurkan untuk mendengarkan Pancasila kalau hari Rabu ya. Maka dari itu kami mohon sobat wisatani mungkin kita akan bersama-sama mendengarkan dan menirukan bersama-sama ya teks Pancasila. Untuk itu kami mohon sobat wisatani berada pada sikap sempurna untuk kita dengarkan bersama-sama teks Pancasila berikut ini. Silahkan Mas Irfan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Irfan. Oke sobat wisatani, untuk mempersingkat waktu mungkin sama-sama kita dengarkan langsung pemaparan materi dari Bapak Febtu Arisandi mengenai tips aman menyimpan pangan. Silahkan sobat wisatani mengambil posisi yang enak, yang sinyalnya kuat sehingga dapat mengikuti materi ini dengan baik. Kami persilahkan Bapak Febtu. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya buka masker ya biar suara saya terdengar Oke, jelas ya. Siap. Baik, selamat pagi Sobat Wisatani seluruh Nusantara ya. Kita berjumpa lagi pada sesi ke-63. Kebetulan judulnya ada tip aman menyimpan pangan. Seperti biasanya saya tuh ada di balik layar. Ini kebetulan langsung maju ke depan jadi narasumber. Turun gunung Pak Febtu. Turun gunung ya biasanya ya. Oke. Baik, seperti yang kita tadi berdiskusi dengan Mbak Asri, kita ini kan sekarang di masa-masa pandemi COVID, di mana biasanya berbelanjanya itu tidak setiap hari. Kalaupun setiap hari, kemungkinan stoknya akan lebih banyak, karena jumlah anggota keluarganya yang tambah, atau mungkin pingin menu-menu yang beragam setiap harinya, gitu. Dan ada juga yang membeli stok pangannya itu 1 minggu sekali atau bahkan ada yang 1 bulan. Lah, sekarang bagaimana cara kita agar penyimpanan produk pangan tersebut itu bisa aman untuk dikonsumsi dan tidak buang-buang produk karena rusak terlebih dahulu karena penyimpanan. Baik, minta bantuannya Mas Irfan. Slideshow. Yang PowerPoint Mas Irfan. PowerPoint Mas Irfan. Yang PowerPoint. Iya. Oke, baik. Silakan di-share dulu.
Baik, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Oke, wisata sesi 63 ini kita mengambil judul atau tema tip aman menyimpan pangan. Suara saya terdengar ya? Jelas? Clear? Clear ya, alhamdulillah. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ini sebenarnya materi ini dibawakan kita berdua ya. Saya Timur ya, coba ya kan. Oke, saya Febtori Sandi dan Mbak Astri Pusita Wardani ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum ke situ Mbak, sebelum kita menyimpan, sekarang ingin saya sampaikan bagaimana sih cara memilih pangan yang aman. Nah, itu betul. ya. Jadi sebelum menyimpan, ya kita pilih dulu. Iya. Kita mulai. Pertama, jenis pangan yang biasanya ada setelah kita itu ada 3. Dapat kita bagi jadi 3. Pertama, pangan segar. Ya. Nah, pasti udah istilah segar udah tahu kan ya. Pangan yang belum mengalami proses pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau menjadi bahan baku pengolahan pangan berikutnya. Ya. Tuh. Dan misalnya ada daging, habis itu ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, bisa langsung makan langsung. Berikutnya pangan siap saji. Ini apa? Kenapa dibedakan sama pangan olahan? Ya. Biasanya kalau kita lagi malas masak, Mbak. Kalau lagi malas masak, kita biasanya kan beli tuh nasi goreng, Ya. mie goreng, atau yang sekarang tuh apa ya? Fast food tuh? Apa yang kemarin tuh lagi rame-ramenya itu? Yang sampai antriannya panjang. Oh, McD BTS iya, ya itu kan? pangan siap Ya. saji. Jadi pangan yang sudah diolah dan siap dan langsung disajikan. Ya. Istilah sekarang tuh adalah dine in ya kalau kita ke restoran ya. Iya, dan ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang bekerja seperti saya kan Iya. yang nggak mau ribet biasanya. Ya, malas masak, kita beli pangan siap saji aja. Langsung Pak. beli yang siap langsung lep gitu Iya, ya tinggal Berikutnya lep, pangan kan. olahan. Nah, pangan olahan ini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Ini biasanya yang kita olah di rumah. Iya. Atau bisa juga kita belinya tuh di swalayan. Nah, biasanya kalau pangan olahan ini usianya lebih panjang, Mbak. Iya. Umur simpannya lebih panjang. Oke. Contoh misalnya kalau kita lagi malas ngolah olahan daging ya, kita beli biasanya itu yang bentuknya frozen food. Frozen food. Ya. Biasanya itu kalau kita lagi malas mencincang daging, kita akan ada cincang kayak gitu. Betul. Lanjut. Oke, ada berapa ciri pangan yang aman? Yang pertama adalah dia harus bebas dari cemaran biologis, kimia, dan cemaran fisik. Oke. Ya, kalau biologis pasti kita udah banyak pendengar ya. Harus bersih, tidak boleh ada lalat atau kotoran yang menempel. Apakah itu lumpur kah? Apakah batu? Batu itu, kerikil itu ada lagi. Kalau biologis lebih condongnya ke seperti lumpur, habis itu ada sedikit ada jamu dan sebagainya itu yang biologis. Dan pasti pangan tidak basi lah. Ya, kalau basi udah terindikasi kalau pangan itu udah rusak karena aspek psikologisnya, aspek biologisnya, mikrobiologisnya. Berikutnya kemasan pangan tidak boleh rusak atau penyok. Itu penting. Kalau udah penyok terindikasi pangan tersebut sudah akan masuk kontaminasi silang. Ya. Berikutnya dari cemaran kimia. Lah ini banyak di pangan siap saji biasanya. Pangan tidak boleh gosong. Iya. Ya kalau udah gosong udah ada cemaran kimia. Kenapa kok pangan gosong itu nggak boleh? Karena di dalamnya ada kandungan yang bisa menyebabkan sifat kerusakan ke sel, misalnya karsinogenik. Karsinogenik, betul. Itu. Pangan tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Biasanya kalau kita beli gorengan ya kertas koran. Padahal di kertas koran tuh ada tulisan yang pakai tinta. Iya. Gitu ya. Atau kertas bekas ngeprint biasanya Oh ya Pak iya Febri benar ya. itu parah. Apa sampai itu ada kertas bekas ijazah itu kadang-kadang ada. Ya ampun ijazahnya siapa Pak Febri yang dibuat bungkus kasihan. Iya. Ya baik. Berikutnya, pangan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berlebih. Karena bahan tambahan pangan ini sudah diatur kan? Ada peraturannya. Itu penting. Karena semakin tinggi maka kemungkinan zat kimia yang terkandung juga semakin besar. Iya, betul. Sehingga bisa menyebabkan pangan itu tidak menjadi aman lagi. Berikutnya,
bahan tidak mengandung bahan berbahaya, misalnya borak, formalin, pewarna tekstil. Ini biasanya pada produk-produk seperti mie ya, kerupuk ya. Karena apa? Salah satu ciri-ciri dari pangan itu ada kandungan pewarna tekstil itu biasanya warnanya terlalu Jreng, gitu kan. Biasanya itu di kerupuk, di permen dan sebagainya. Permen. Itu perlu kita, Bahkan ini ya Pak Feb tuh kadang di jajanan-jajanan anak itu bener, ya yang karena iya. kan eye catching ya warnanya Bener. ya pewarna tekstil itu. lebih Jadi menarik anak-anak untuk beli. iya, lebih menarik anak-anak. Jadi mungkin pesan sponsor adalah untuk pemerintah, untuk orang tua agar lebih selektif ya. Dan mengawasi anaknya Iya, dan ketika mengawasi beli anaknya. jajanan. Jadi sebisa mungkin tidak diberi uang langsung anaknya jajan sendiri, Iya. tapi kita yang memilihkan. Atau Bahan. bahkan biasanya dibawakan bekal. Iya, Iya. iya betul, betul. Tapi untuk saya ini kan lagi pandemi ya, tidak banyak yang tatap muka lah. Iya, Nah, itu udah bikin ibu juga stres tuh. iya. Stresnya kenapa? Kan mereka online, Iya. harus menyediakan pasangan makan. Oh iya kan? betul, iya betul Pak. Biasanya kan mereka jajan. Iya iya. Bahkan saya kemarin tuh lihat ada di sosial media tuh ya, ada orang tua malah membuka kantin tuh buat Untuk anaknya. Iya kan? Iya. Jadi anaknya belajar, dia di samping buka kantin. Jadi waktu istirahat belanja di aja. Jadi biar ya feel-nya tetap Sudah sekolah ya. sekolah gitu. Oke, kreatif. Pakai baju orang sekolah tuanya, sih itu. baik. Iya. Oke. Berikutnya, yang tiga, aman dari cemaran fisik ya. Saya sampaikan Mbak Astri tadi, tidak boleh ada staples, ada batu, ada Iya. serpian dan sebagainya, kerikil, staples kayu dan sebagainya. Itu termasuk cemaran fisik. Oh iya. Karena dia bisa dilihat oleh mata kita. Ini kebanyakan pada produk-produk pangan yang menggunakan pengemasnya tidak safe bagi produk itu sendiri. Staples misalnya. Iya. Gitu. Ini paling umum sih staples ini ya. Ya. Kayak pedagang-pedagang nasi goreng sekarang biar praktis sudah nggak pakai karet lagi, tapi pakai staples. Kadang-kadang juga dari produk bahan baku awalnya biasanya kalau batu kan banyak biasanya di produk beras ya. Kalau nggak batu mungkin bekas selongsong dari gabah itu kembali terikut. Nah, kadang yang mengolah tidak bersih ya, sehingga ada yang terikut ya. seperti itu. Maka itulah tadi. Pertama dari cemaran biologis, kimia dan fisik itu yang harus kita perhatikan. Itu untuk produk-produk olahan. Kita lanjut. Sekarang pangan segar. Ya. Siapa? Yang pertama, pilih pangan yang bersih. Iya. Ya, misalnya kalau kita lihat buah-buahan, kita harus tahu buah-buahan ini apakah sudah terolah atau belum. Misalnya apakah sudah dicuci atau belum. Bahkan dulu tuh ada pesan sponsor sih, cucilah buah-buah Anda menggunakan ya, itu kan pecek-pecek gitu ya, ya. gitu kan. Bersih dari disinfektan dan sebagainya. Berikutnya, pilih yang berwarna cerah dan segar, bentuknya utuh, tidak keriput, tidak rusak, tekstur dan aromanya masih segar. Itu pangan segar itu penting. Karena kita tidak tahu ketika proses pengiriman mungkin adanya benturan, sehingga bisa ada seperti kerusakan. Nah, itu sudah mengindikasikan nanti akan ada kontaminasi seperti itu. Apalagi sampai ada bau busuk. Iya, itu sudah indikasi rusak ya, memang ya. Berikut lagi, jangan membeli pangan dengan warna yang tidak alami dan atau terlalu mencolok. Iya. Ini biasanya di produk daging itu biar kelihatan segar dikasih pewarna merah. Makanya kita sudah hati-hati. Lalu di produk ikan, biasanya kan ada formalin tuh. Nah, itu kita harus tahu ciri-cirinya. Jadi kalau kita pilih ikan tuh kita lihat insangnya apakah masih warna merah. Habis itu lihat matanya apa masih bening atau sudah buram. Pangan ikan segar tuh dia harus bening matanya tuh. Kalau udah buram artinya dia sudah tersimpan cukup lama. Tapi tetap masih bisa selama belum ada bau busuk. Ya, itu yang penting. Berikutnya, ini untuk yang siap saji. Ya, bagi yang agak sedikit menunda untuk memasak, Pak, bukan males ya. Menunda untuk tidak memasak. Halus sekali Pak Febri ya rasa-rasanya. Beli dari penjual yang sehat dan bersih. Kita harus lihat tuh. Saya sering bilang tuh ketika pelatihan, kalau membeli gorengan atau penjualnya yang langsung menggunakan tangan ketika ngemas. Jangan sekali-sekali kalau dia perokok, dia tidak menggunakan sarung tangan. Itu dia Pak. Itu banyak sekali kita temui ini. Itu. Jadi kadang habis
nggak ada pembeli ngerokok nih. Iya. Setelah itu ada pembeli, rokoknya Langsung. ditaruh langsung nih. Tanpa pakai sarung tangan ya. Itu jangan, kita harus lihat. Berikut lagi, beli pangan dari tempat yang bersih, lokasi penjualan tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah atau selokan. Ya, itu penting. Ya. Yang berikutnya adalah kalau kita membeli pangan siap saji, kita lihat tempat cuciannya. Ya, ada berapa ember stok airnya. Jangan sampai hanya 1 ember saja. Ya. Untuk 100 pengunjung Iya. mangkoknya. Jadi ketika membersihkan mungkin tidak terlalu bersih sehingga ada kontaminasi. Kalau itu lebih baik kita langsung jangan makan di situ, bungkus saja. Kita bungkus saja. Berikutnya, pilih pangan yang telah dimasak dengan baik, hindari pangan yang terlihat kurang matang. Nah, ini krusial ya, tingkat kematangan. Karena ada bahan-bahan tertentu yang memang kita harus memastikan dia matang dengan baik, seperti ayam, ya kan ya. Benar. Ayam tuh memang tidak bisa kita mengkonsumsinya dalam keadaan setengah matang seperti daging sapi misalnya. Gitu. Berikutnya, pilih pangan yang dipajang, disimpan dalam wadah tertutup dan dijajikan dengan suhu dan kondisi penyajiannya terus tertutup. Ya, misalnya kalau kita beli gorengan, kita lihat jangan sampai gorengannya itu didatangi kawan-kawan yang kecil-kecil tuh, lalat, jangan sampai. Ya, karena kita nggak tahu lalat tuh hampir sowan kemana, habis mendatangi mana gitu kan. Sowan kemana ya? Sowan, ya itu. Jadi kita penting. Setelah itu kita tahu pangan siap saji itu disimpan pada suhu yang tepat atau tidak. Misalnya kalau kita beli frozen, maka harus di suhu freezer. Jangan sampai karena udah tahu frozen dijajakan di area suhu ruang yang sudah cukup lama, akhirnya kita beli, tidak kita langsung masak. Simpan lagi di freezer, itu sudah rusak kemungkinan, Mbak. Gitu loh. Jadi kalau udah dia di suhu ruang, mau nggak mau harus dihabiskan satu juga. Itu untuk frozen. Seperti itu. Ya. Berikutnya, nah ini pangan-pangan olahan yang dikemas biasanya. Kita mengenal istilah klik, Mbak. Kalau kita membeli pangan kemasan yang sudah terolah. Pertama adalah kita cek dulu kemasannya. Ya, kita cek kemasannya apakah masih baik, tidak rusak, bocor, peok, atau menunjukkan tanda cacat lainnya. Habis itu kita lihat izin edarnya. Ke label dulu, kita lihat label dulu. Kita lihat labelnya dulu, bisa kebaca nggak labelnya? Ada informasi yang kita perlukan nggak di produk tersebut? Ya, karena sekarang jadi konsumen tuh harus lebih aware, harus lebih peduli ketika melihat label. Kalau kita punya alergi, kita lihat kemasan itu ada nggak pantangan kita di situ. Misalnya kita alergi kacang. Jangan sampai kita beli produk yang ada kacangnya. Terigu juga. Benar, ya. Terigu. Kita lihat dari labelnya. Ya, biasanya untuk informasi tentang alergen itu biasanya di kemasan tercetak tebal ya Pak? Iya, tebal. Biasanya ada yang berwarna merah, bahkan ada yang dikotaki. Kotak gitu. Kebanyakan dulu hanya mengenal alergi ini pada bayi, ya kan? Jarang yang orang dewasa memperhatikan alerginya dia sendiri. Yang kedua, orang sakit diabetes. Itu yang udah mulai lihat. Yang lagi orang yang melihat komposisi misalnya tidak disarankan untuk ibu hamil. Itu jarang mereka melihat. Padahal itu penting. Kita lihat. Karena ada beberapa anjuran dari produk pangan itu sudah disampaikan. Cuma kadang-kadang konsumen tidak mau membaca. Maka di label itu harus tertera karena udah ada peraturannya dari BP POM menyatakan bahwa apapun informasi yang sifatnya itu penting wajib dicantumkan pada label. Berikutnya harus memiliki izin edar. Karena apa? Dengan adanya izin edar, konsumen bisa lebih tahu, oh produk ini sudah terlisensi, sudah diketahui dinas kesehatan kalau PRT. Oh kalau dari BPOM mungkin ada izin MD produk dalam negeri, MR produk luar negeri seperti itu. Jadi kita merasa lebih aman ya karena kan sudah terlisensi. Berikut lagi adalah pastikan belum melebihi tanggal kadaluarsa. Meskipun kemasannya bagus, isi konsumsinya juga bagus, di labelnya bagus. Terlihatnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ternyata sudah lewat setahun. Itu enggak. Menurut kita itu udah lebih baik tidak dibeli. Tapi konsekuensi bagi penjual harus menarik itu. Lebih baik tidak dibeli walaupun didiskon ya Pak. Oh iya, kebanyakan itu benar-benar. Sudah
mendekati atau Benar. tanggal kadaluarsa itu kan diskon besar-besaran nih, besar-besaran, diskon ya. 50%. Jadi coba dilihat dulu nih Sobat Wisata nih, karena penentuan tanggal kadaluarsa itu juga tidak sederhana ya, Tidak sudah sederhana. melalui penelitian ketika sudah ditentukan tanggal kadaluarsanya sekian nih, misalnya tanggal 30 Juli, maka sudah dipastikan produk itu mengalami penurunan kan, seperti itu ya Pak Feto ya, dari gizinya sudah pasti akan menurun. Bahkan kecenderungan takutnya sudah tidak aman lagi gitu loh. Karena proses penyimpanan itu juga akan mempengaruhi proses dari produknya, akan mengalami proses mikrobiologi juga, bisa pengaruh. Maka melihatkan tanggal kadaluarsa itu penting. Berikutnya, ini kita masuk intinya. Wah, ini yang sering kita lihat ya. Ya. Ih, kok sudah bau? Kenapa ini? Padahal kita cek masih kadaluarsanya masih bisa ya, tapi kenapa bau? Sudah. Gitu. Masih lama. Habis kita buka ternyata rusak. Padahal kemasannya masih bagus dan sebagainya. Ternyata ada beberapa hal yang kita lupakan. Misalnya ya, busuknya makanan akan menjadi permasalahan saat menyimpan makanan. Biasanya disebabkan karena cara menyimpannya yang kurang higienis atau salah, kurang tepat ketika menyimpan. Oleh karena itu, menyimpan bahan makanan itu bertujuan untuk mencegah pembusukan, sehingga umur simpannya yang cukup lama, kualitas terjaga, dan kesediaannya ketika kita perlu itu ada. Ya. Jangan sampai kita salah menyimpan pangan, sehingga ketika kita perlukan lu sudah rusak. Kita mulai. Ini merupakan kebanyakan yang dimiliki oleh kita ya. Iya, itu yang kanan tuh sebenarnya kulkas saya tuh Pak Feto. Iya. Saya tampilkan di sini ada gambar kulkas gitu ya. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan lebih banyak mana? Apakah yang di sebelah kanan atau kiri ketika kita menyimpan produk pangan kita di kulkas? Ini hanya di kulkas ya, belum ke yang lain. Belum yang di meja ya. Iya, belum yang di meja. Gitu. Itu yang kiri tuh kayaknya kulkasnya Sultan tuh Pak Feto, ada kuetarnya segala itu soalnya. Dari trapnya, tiap raknya udah diatur bener Iya itu. benar. Biasanya awal-awal kalau kita habis belanja tertata rapi. 3 hari kemudian sudah modal madul sudah ya. Kalau dia kembalikan, terserah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk tip aman menyimpan pangan. Ya. Oke, tadi kita berbicara suhu penyimpanan ya. Kita dapat memetakan bahwa itu ada 4 tipe suhu. Pertama ada suhu kondisi panas, suhunya tuh di atas 60 derajat. Habis itu ada suhu di mana produk kecenderungan itu akan mengalami kerusakan. Ya, suhu optimum untuk pertumbuhan mikroba. Itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Biasanya khususnya ini yang disimpan di suhu ruang. Ya. Jadi kita harus tahu produk mana yang masuk ke danger zone. Jadi produk mana yang jangan disimpan pada suhu ruang. Kalau disimpan pada suhu dingin atau bahkan ke suhu beku. Ya. Kalau pangan dingin biasanya itu kurang dari 4 derajat Celcius. Kalau pangan beku sampai kurang dari minus 18. Ya, itu biasanya di suhu freezer. Nanti kayak apa aja kita lihat satu-satu. Oke, ini sekarang kita harus perhatikan jenis bahan pangannya tadi. Tadi kan kita udah tahu ya suhu ada 4 tadi ya, dari panas, danger zone, suhu dingin dan beku. Kita lihat sekarang untuk produk pangan daging, unggas dan ikan. Biasanya kalau kita membungkus produk tersebut itu pada kemasan yang kedap air atau kedap udara lah, kita vakum ya. Maka suhunya cukup aman untuk sementara, asalkan dia tetap harus diolah. Tapi ketika kita ingin menyimpan dingin, biasanya kita harus menyimpan antara 0 derajat sampai 2 derajat. Biasanya itu di suhu kulkas ya, refrigerator. Tapi lebih aman lagi kalau kita menyimpan di beku. Nah, tapi ketika kita nyimpan di beku, ada treatment lagi, Mbak. Apa itu? Nah, nanti kita harus membagi berdasarkan kebutuhan. Oh iya, betul. Ya. Jangan sampai kita menyimpan utuh sebesar-besarnya, sehingga kita keluarkan, pakai dikit, masukkan lagi, itu indikasi akan rusak. Karena ada kontaminasi nanti. Berikut lagi produk telur. Apabila kita simpan pada wadah tertutup untuk mencegah dehidrasi, karena telur itu mudah sekali menyerap. Pernah nggak kita
melihat kok di suhu ruang, habis itu kita pecah telur, kan ada kantong udaranya. Iya. Semakin besar. Iya. Nah, karena itu ada udara yang masuk dari pori-pori kulit. Oke. Nah, itu pada suhu ruang. Tapi kalau kita simpan pada suhu kamar, suhu ruang tadi itu, yang danger zone itu biasanya bertahan hanya sampai 3 hari saja. Tapi kalau kita simpan di kulkas, kan ada itu di rak yang paling atas ya. Atau di rak paling atas itu menyimpan ada, telur. itu biasanya hingga 21 hari terhitung dari freshnya. Ya. Jangan sampai Anda beli di pasar menghitung 21, enggak. 21 ya. Ya, karena di pasar itu belum tentu apakah dia fresh atau tidak. Nah, ini yang bikin kita susah ya Pak Feb tuh ya, Ya. karena kalau misalnya kita beli telur di supermarket atau di luar negeri, mereka sudah mencantumkan nih tanggal penetasan dan diambil dari petaninya sudah dicantumkan. Sedangkan kalau di kita kan di pasar masih belum tahu ya, belum bisa tahu gitu. Ini fresh-nya itu mulai tanggal kapan gitu ya. Jadi ada satu treatment yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu zaman dahulu itu dengan mengapungkan telurnya di air. Mengapungkan telur di air. Kalau telur sudah mengapung, artinya itu udah lama. Udah lama. Karena apa? Kenapa dia bisa mengapung? Karena ada kantong udara di bagian atasnya itu yang kata Pak Feb itu tadi ya. Itu indikasi dulu biasanya. Cuma kalau belinya cuma 2-3 biasanya langsung goreng kan. Ya. Cuma kadang-kadang kalau ibu rumah tangga paling banyak tuh membeli, kalau di Kalimantan kan satuannya mungkin 14 biji. Kalau di Jawa mungkin hitungan kilo. Hitungan kilo itu biasanya jumlahnya ya sekitar itu lah paling banyak. Gitu. Maka kalau kita hitung 21 hari otomatis kayaknya udah pasti habis sudah. Asalkan disimpan pada suhu kulkas. Ya. Tapi kalau disimpan di suhu kamar paling lama 3 hari. Berikutnya kita berpindah ke buah-buahan dan kacang-kacangan. Contoh kepada buah-buahan. Kita bisa menyimpan pada suhu dingin atau di kulkas ya. Sekitar 0 hingga 2 derajat. Ya. Cuma kita harus tahu mana buah-buahan yang cocok disimpan di suhu kulkas, mana yang tidak. Contoh yang biasanya tahan pada suhu dingin itu seperti pepaya, jeruk, mangga, pisang, alpukat, dan anggur. Tapi dengan cara dibungkus kertas. Kenapa? Ketika kita nyimpan di kulkas itu ada dehidrasi juga, Mbak. Ya, jadi kandungan air pada buah itu keluar, ketarik karena perbedaan suhu. Nah, maka kita perlu membungkusnya dengan kertas. Ya, cuma kadang ini dilakukan khusus kalau produk itu tidak akan langsung dikonsumsi, biasanya disimpan cukup lama. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang akan menjual kembali. Kalau kita pun biasanya kalau nyimpan buah itu bertahannya hanya 5-7 hari aja kan. Tapi ada juga yang menyimpannya pada suhu beku. Nah, ini yang tanya, kenapa buah segar itu simpan pada suhu beku? Nah, ini ada treatment biasanya. Buah ini akan digunakan menjadi produk olahan. Smoothies. Ya, smoothie itu lebih bagus disimpan pada suhu beku karena akan menghasilkan tekstur yang lebih bagus. Iya. Biasanya berry-berry nih Pak Feb tuh. Ya, berry-berry yang biasanya disimpan di suhu freezer itu. Tapi kalau udah selesai dari suhu beku, keluar nggak bisa dimasukkan lagi. Karena ada kerusakan lapisan etilennya dan lapisan dari tekstur buahnya tidak rusak. Ya. Berikutnya kita ke sayuran. Hampir sama dengan buah-buahan. Tapi biasanya untuk sayuran itu adalah untuk menjaga kelembapan pada suhu dingin sekitar 85% hingga 95%. Itu dengan cara apa? Disemprot biasanya. Karena kalau kita di supermarket kan disemprot. Nah, itu untuk menjaga biar tetap segar. Ya, karena apa? Sayur-sayuran itu lebih mudah melepaskan kandungan air dalam bahan, Mbak, dibandingkan buah-buahan. Karena kalau buah-buahan itu lapisan kulitnya lebih tebal dibandingkan sayur-sayuran. Maka biasanya kalau di supermarket itu ada petugas yang menyemprot agar dia tetap segar. Apalagi sayur hijau ya. Benar. Itu gampang sekali layu. Mengalami kerusakan. Ya, tuh. Berikutnya kalau disimpan di suhu beku, hampir sama sih untuk yang produk akan diolah berikutnya adalah untuk mencegah hilangnya aroma, warna, dan perubahan tekstur dari sayuran. Tapi sekali lagi, sayuran yang disimpan di freezer ini adalah untuk diolah menjadi produk olahan lagi. Biasanya kalau tadi kok berry jadikan ke smoothie. Kalau di buah-buahan ini biasanya akan dijadikan ke produk sejenis bukan ke salad ya, bukan ke salad, tapi lebih diolah menjadi pure dari bubur biasanya itu. Kayak misalnya nih, saya membekukan wortel ya, saya blanching dulu, terus saya campur ayam jadi nugget. Ya, seperti itu. Nah, jadi
ketika untuk membekukan itu perlu ada istilah blensir, benar. Iya. Blensir atau kalau istilah kita itu blensing. Tapi paling gampang tuh disumap, Iya. Banjar disumap, dikukus. Dikukus Ya, itu untuk sebentar. menyimpan, membuat dia itu warna tetap bertahan. Nah, ketika disimpan di suhu freezer, dia tidak akan ada lagi kerusakan Iya. karena sudah matang. Ya. Kandungan udah matang semua. Sekaligus untuk mengurangi kontaminasi ya. Bener. Gitu ya. Tapi sekali lagi ketika udah simpan ke freezer, sekali keluar sudah jangan dimasukkan Ya. lagi. Itu yang harus perlu kita garis bawahi. Nah, ini yang suka sekali ini dengan dia. daging. Biasanya kalau kita simpan kulkas suka menyandingkan antara bahan mentah dan bahan matang. Iya. Jangan. Iya. Ya. Ya. Kalau kita sandingkan itu takutnya nanti mereka ngobrol sama-sama matang. Iya. Gitu ya, Pak. Iya. Baik. Jadi saya ini kenapa nggak mau Oke. disandingkan Mm-mm. agar tidak terjadi kontaminasi silang. Mm-mm. Biasanya kalau udah produk sudah diolah, sudah dimasak itu kecenderungan dia akan memberikan aroma tertentu Iya. aroma matang. Kalau disandingkan bisa mempengaruhi yang bahan segar. Mm-mm. Sehingga aroma bahan segar tidak lagi ada Iya. karena terkontaminasi atau diajak aroma dari Iya. bahan olahan tersebut. Maka kita perlu memisahkan antara bahan mentah dan bahan matang. Seperti itu. Berikutnya, kalau disuruh untuk menata, sebaiknya kalau di kulkas ya sebaiknya untuk pangan matang atau bahan yang sudah kita masak diletakkan di bagian rak atas. Nah, itu dia. Ya. Ya. Dan bahan mentah di rak Kan yang pada- paling bawah. Iya. Ya, karena biasanya kalau di kulkas sudah ada gambarnya sebenarnya, Iya. Mbak, di kulkasnya tuh kan, buat sayur, ya Iya. kan? Ini buat botol, ada yang buat kaleng, itu ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita beli kulkas menempatkannya tidak sesuai dengan tempatnya ketika kita mau produk pangan. Berikutnya, sekarang kalau kita menyimpan produk pangan, perhatikan tempat penyimpanannya. Pastikan ketika kita nyimpan itu jangan sampai ada kebocoran di bagian langit-langit. Oke. Karena dengan kebocoran takutnya mengkontaminasi produk yang disimpan di situ. Berikut lagi, jangan sampai didekatkan dengan bahan kimia Iya. atau non pangan lah Iya. misalnya. Karena apa? Takutnya terjadi kontaminasi yang saya bilang tadi itu. Berikutnya, jangan diletakkan langsung di lantai atau tidak menempel dengan dinding. Ya. Karena apa? Dinding lantai itu kecenderungan menyerap kelembapan cukup tinggi. Sehingga kalau disimpan nempel itu akan mempengaruhi kadar air kalau ada produk kering-keringan dan juga bisa menyebabkan kerusakan juga nantinya gitu. Nah, kalau kita menyimpan produk pangan jangan sampai pas menyentuh lantai atau dinding. Biasanya kalau di gudang-gudang itu ada paletnya, ada palet di bawah gitu, ada jarak antara dinding. Ada jarak antar itu dinding, betul. ada apa? Untuk mengatur agar penyimpanannya itu bisa lebih lama lagi. Iya. Selain pengaturan suhu tentunya. Hmm. Berikutnya, ketika kita menyimpan di kulkas jangan sampai terlalu penuh seperti gambar tadi Iya. tuh. Sesak-sesakan gitu kayak biskota aja. Iya. Ya. Sehingga bisa ditutup dengan Baik. Ya. baik. Jadi suhunya terjaga. Nah, selain itu juga ketika buka tutup kulkas lebih baik ketika nutupnya sampai rapat. Kadang-kadang udah terburu-buru ya, Iya. lupa. Kadang saya nutup cuma bukan saya rapat. ginikan aja, Pak. Tek, gitu. Iya, Nggak rapat. akhirnya. Sehingga Ya. yang kita simpan bukannya jadi awet, malah Iya. rusak. Gitu. Kenapa? Suhu yang di ruangan masuk tuh di Iya, kulkas. betul. Gitu. Berikutnya, ada prinsip namanya adalah FIFO. Ya. Apa itu? Barang yang pertama kali masuk, itu yang keluar. Ya. Itu untuk FIFO, first in, first out. Hmm. Yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Hmm. Berikutnya FIFO, mana produk mana yang lebih rusak dulu masa kadaluarsanya. Iya, Itu harus kita kadaluarsa. keluarkan dulu. Gitu loh. Lebih duluan ya. Ya, kadaluarsa. nah, tapi ini khusus biasanya tuh di toko-toko biasanya, Mbak. Mereka mengenai istilah FIFO dan FIFO. Tapi kalau kita kelompok rumah tangga, mana produk segar yang dibeli awal itu Ya. harus kita masak dulu. Iya, betul, Ya. betul. Gitu. Heeh. Lalu kalau kita beli yang pangan olahan, dilihat kadaluarsanya. Misalnya kalau kita beli mie kan banyak jenisnya ya. Kita jarang melihat kadaluarsanya. Iya, betul, betul. Lihat dulu mana yang Kadaluarsa tanggalnya lebih dekat. duluan. Nah, itu yang kita masak, kita Ya. olah. Diolah dulu.
itu penting. Wah, ini berarti suami saya di rumah juga harus diinfokan ini nih, karena biasanya kan terjadi miskomunikasi ya. Kita maunya ngeluarin yang ini dulu, tapi kan anggota keluarga di rumah kan kadang tidak tahu prinsipnya Benar, juga ya. ya. Jadi memang harus di briefing ya. Bener. Kadang ada ibu rumah tangga yang telaten tuh mengemas bahan segar di kotak lalu dia kasih label. Iya, Gitu. Kotak kayak tata rapi label. Jadi mana yang dibeli minggu kemarin tuh yang kita olah dulu, kita tampil. Itu pun kalau punya waktu untuk lebih. Iya, Tapi sebaik kayak gitulah sebaiknya. Jadi kita tahu gitu. Meski selain melihat dari kondisi fisiknya ya kan. Ini sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengatur isi kulkas. Bukan mengajari, karena saya juga kadang los juga, sambil belajar juga. Pertama, pada suhu freezer biasanya itu ada daging sapi, daging ikan mentah. Di situ ada produk olahan daging. Yang frozen tadi itu simpannya di suhu frozen. Jadi rak paling atas biasanya adalah yang perlu, yang apa istilahnya ya, yang siap dimakan, ready to eat, ya ready to eat adalah makanan yang tidak perlu dimasak. Biasanya golongan dari snack-snack, biasanya itu kan ada snack yang kita simpan atau mungkin bisa kecenderungan gitu ya. Yang siap kita makan. Jadi tidak perlu kita masak ulang maksudnya. Gitu. Berikutnya adalah rak tengah, biasanya itu khusus golongan hasil dari ternak ya, susu, dairy keju, product dairy produk, susu, yogurt, butter, telur. Butter tuh ya golongan margarin lah, Mbak. Jadi kan kalau rak bawah, nah ini biasanya kecenderungan untuk daging mentah yang dibungkus dengan wrap-pack. Yang udah kita set, ya kita set dengan memang kedap tadi, kedap air, kedap udara tadi itu, yang siap dimasak. Karena biasanya kan kalau kita memasak, kalau kita ngambil dari freezer tuh kan kita perlu mencairkan dulu, kita towing. Nah, itu sebenarnya dari freezer turunkan ke bawah, bukan turunkan ke luar kulkas, bukan. Biasanya malam sebelumnya ya. Kita turunkan. Besok tinggal masak. Iya, itu. Jadi kebanyakan orang kan nggak dari freezer masuk ke suhu ruang. Sebenarnya bukan. Tapi di bagian atas sudah ada yang mentah, kita pindahkan di bawah, tetap ada di kulkas. Dia akan reduce sendiri, turun sendiri. Berikutnya pintu kulkas, biasanya produk-produk untuk yang mengandung bahan pengawet. Kadang ada di bagian atas, ada yang bagian telur ya, ada telur biasanya di pintu tuh. Biasanya selai, jus, saus, mayones. Kadang ada juga produk-produk minuman apa ya, kayak soda gitulah, soft drink dan sebagainya itu biasanya. Berikutnya adalah produk biasanya di kulkas tuh ada kotak khusus yang ada gambar sayurannya. Gambar sayur. Nah, itu digunakan untuk sayuran dan buah-buahan dan produk-produk kayak herbal dan rempah. Tapi harap diingat ketika menyimpan produk yang berlainan jenis harus ada kemasannya. Iya, itu dia. Jangan dicampur. Harus ada kemasan. Gitu. Jangan dibiarkan kondisinya terbuka ya. Benar. Saya kalau kita sayur tadi saya sarankan menggunakan dibungkus sama kertas. Ya, bawaannya kertas. Habis itu kalau ada produk herbal misalnya golongan sereh ya, sereh lalu empon-empon dan empon apa ya, golongan rempah-rempah itu kunyit, itu dibungkus, kita bungkus gitu. Kalau seandainya memang itu akan dipakai dalam waktu jangka lama. Tapi kalau dipakai tidak dalam jangka lama, tidak perlu masuk kulkas boleh juga. Gitu, ya. Jadi kemarin saya kejadian Pak Febtu, saya menurunkan ini nugget kan dari freezer ke bawah. Rencananya mau saya goreng, tapi terus tidak tertutup wadahnya. Ke bawah. Nah, di sebelah bawah itu, di sebelah nugget yang saya turunkan itu ada tape. Akhirnya nugget saya bau tape ya itu tadi. Kenapa lah ini nugget jadi bau tape akhirnya? Karena memang tidak, waktu saya turunkan dia ada di wadah sebenarnya, tapi tidak tertutup. Iya. Nah, sebelahnya ada tape, tapi saya nggak lihat ada tape di sini. Ini kulkas, ini ideal. Ideal, ya benar, ini kulkas ideal. Tapi benar. Jadi usahakan kalau kita menyimpan di kulkas tuh sebaiknya produk-produk tersebut sudah ada terkemas gitu loh, sehingga untuk mengurangi kontaminasi silang dan juga untuk terlihat rapi. Terlihat rapi. Betul, memang ada sekarang di sosial media itu ada yang namanya food preparation. Benar, ya. Food preparation. Jadi kita memasukkan bahan-bahan pangan itu per
Per apa ya, kebutuhan. per kebutuhan. Jadi misalnya saya ingin bikin sop nih hari Ya. ini, jadi kita kemas Sudah langsung kemas. di kotak untuk satu hari, Satu porsinya misalnya satu itu ya, porsi. benar. Kemudian daging juga per porsi Iya. seperti itu. Jadi kulkasnya memang tertatanya lebih rapi. Ya. Jadi memang perlu kita mempersiapkan apa yang akan kita olah. Mm-mm. Jadi prediction. Ya. Nah, ini ada berapa buah dan sayur yang seharusnya tidak disimpan di kulkas. Banyak Iya. orang yang salah. Pertama, Ya. tomat. Tomat jangan disimpan di kulkas karena tomat tuh mudah sekali dia tuh lapisnya lebih tipis sehingga Iya. ketika kita simpan di kulkas meskipun sudah kita lapisin wadah, biasanya tuh dia mudah sekali matang. Ada istilah dalam produk pangan kita itu adalah klimaterik. Oh iya, Iya buah kan? klimaterik. Jadi dia masih bisa proses meski sudah dipanen, gitu loh. Jadi itu yang bisa menyebabkan dia itu lebih cepat rusak Iya. karena ada proses proses pemasakan kembali setelah panen. Berikutnya bawang bombay, Iya. dia lebih keriput, lebih banyak mengeluarkan air nanti ketika disimpan di kulkas. Dan kalau bawang-bawang ini disimpan di kulkas pun sepertinya akan mengganggu Benar, aroma kadang-kala ada mempengaruhi juga aroma. mempengaruhi produk yang kita simpan di situ. Berikutnya alpukat yang belum matang. Ya, Betul. suka matang-matang nanti kalau disimpan Ya. di kulkas ya. Berikutnya kentang, terong, nanas yang belum dikupas. Nah, ini kita masuk tadi yang disampaikan Mbak Asri, Nah. daging kurban. Nah, ini pasti sobat wisata ini masih banyak nih Pasti daging banyak kurbannya daging di kurban rumah. ini kan. Ya kan, mau Kemarin. dimasak setiap hari pusing Ya, ya atau kan. bisa juga nanti aja dimasaknya. Ya. Takutnya kan ketika mau simpan ceklik biasanya kan. So, kan? Harga daging kan mahal loh. Iya, pas mahal-mahalnya ya kita pengen tinggal Tanggalnya kalau tanggal muda itu kan. Simpan dulu tanggal lahir itu kan. Ada nggak kayak gitu? Oke. Kita mulai. Pertama, sebelum memasak kita cuci tangan, itu penting ketika ngolah daging. Itu semuanya bukan hanya daging. Kita cuci tangan yang bersih. Sampai ada BP POM itu membuat senam cuci tangan. Oke. Sela-sela jari, kuku dan Ini sebagainya. ya. Iya, itu Oke, tidak. gini, oke. Lanjut. Pastikan daging kurban berwarna merah segar, bersih dan beraroma khas daging. Ya. Kalau ini pasti kalau musim kurban pasti segar Iya. ya. Ada gini juga. Kalau daging disimpan di suhu freezer jangan dicuci. Mm-mm. Simpan apa adanya. Ketika mau kita olah baru kita cuci. Ya. Tentunya ketika proses penyimpanan juga kembali lagi ketika proses penyembelihan harus benar-benar bersih dan sebagainya ya. Karena itu kan di jalur dari hilirnya bukan di hulunya kita jaga karena itu pangan aman ada di situ. Berikutnya jangan menggunakan plastik hitam ketika membungkus daging kurban atau bahkan kita nyimpan. Lebih baik kita simpannya itu ketika udah dapat ya daging kurbannya, jangan sama plastiknya juga kita simpan, kita pindahkan ke tempat wadah Ke yang kontainer safe, ke ya. kontainer. Apakah wadah plastik? Kenapa? Kecenderungan plastik hitam ini adalah produk daur ulang yang tidak diketahui asal usul dari sumber plastiknya. Misalnya takutnya dari produk non pangan. Ya. Ya. Karena kecenderungan plastik hitam ini banyak sekali kandungan bahan kimianya. Ya. Maka kita dilarang menggunakan Dan kemasan plastik. ditakutkan ini ya Pak, ketika kontak terlalu lama dengan daging, dia akan ada reaksi ya, Bener, reaksi ke dagingnya ya. Takutnya nanti akan membahayakan jika dikonsumsi. Makanya kalau kita simpan di kulkas sebaiknya disimpan ke kontainer plastik yang benar-benar aman. Biasanya kan ada istilah plastik kan BPA itu ya. Ya. Itu penting. Dan juga ketika nyimpan perhatikan kemasan plastik kita itu tahan dingin atau tidak. Ya. Itu penting. Kita lihat kodenya. Cocok nggak dimasukkan ke refrigerator ternyata rusak. Nah, itu pecah biasanya kan kalau dia nggak kuat, itu juga kita perhatikan dari pengemasnya. Berikutnya, potong daging sesuai kebutuhan kita. Ya. Kita memilah sesuai dengan porsinya. Ya, ini saya biasanya kayak gini nih. Saya potong-potong per misalnya 400 gram. Ya, gitu. Nanti kita ambil Ya, dari satu refrigerator, porsi kita untuk pindah ke rawon, ya benar, kan? ya. Nanti 3 hari lagi ambil lagi satu Benar, untuk ya. soto misalnya. Benar. Paling enak lagi sudah kita prepare utuh, udah kita potong sesuai kebutuhan kita sendiri. Misalnya kalau kita pengen rawon udah dipotong kotak-kotak, kalau bikin sate seperti apa, gitu. Atau mau bikin steak,
Ya, bikin stick stick. itu bisa kayak gitu. Jadi mempermudah kita ketika ngolah juga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Setelah dimasak, daging kurban dapat disimpan jika tidak langsung dikonsumsi. Ya. Biasanya ini ada kan kalau memasak daging itu kita kukus atau rebus dulu. Ya, itu boleh kita simpan, tapi jangan lupa dikasih tanggalnya. Nah, ini yang ya, penting. kayak tanggal. Kita tanggal bahwa ini sudah kita masak. Biasanya kan kalau kita kan apa ya? Kalau kita punya daging ayam, ya kita macerasi dulu kan. Ya. Nanti tinggal goreng, nah kan? Nah, itu boleh kita masukkan ke suhu refrigerator. Suhu freezer itu kita masukkan, nanti kita ambil, kita goreng. Ya. Jadi mempermudah ketika kita masa-masa waktunya udah mepet. Ya, itu tinggal goreng karena udah kita bumbu dan sebagainya. Tapi jangan lupa dikasih keterangan, kasih tanggalnya. Kasih tanggal. Ini penting nih karena kakak saya pernah nih dagingnya sampai usianya sampai 1 tahun belum diolah dan dia lupa ini daging tanggal berapa gitu kan. Ya memang dengan memberikan tanggal itu kan kita bisa menganut konsep yang FIFO ya Mas ya. Benar. First in first out, jadi nggak terbuang lah. Sayang kalau daging terbuang. Oke, ini pastikan wadah atau wadah plastiknya dalam keadaan baik dan bersih dan tidak bocor. Dan satu lagi tambahin, wadahnya tuh cocok untuk disimpan di suhu freezer. Oke, segera simpan daging kurban dalam freezer. Nah, ini dari JNPKH menyampaikan ada perubahan warna daging sapi. Yang istilahnya ada fresh bone. Ya. Ada sedikit memar, ada pendarahan dan atau perubahan lainnya disebabkan oleh mikroorganisme atau zat kontaminan. Biasanya memar ini adalah perubahan warna akibat ada benturan fisik. Ya, ada luka misalnya. Sedangkan fresh bone ada perubahan warna pada daging akibat kontak dengan permukaan yang sangat dingin di bawah temperatur minus 18. Jadi jangan kaget ketika kita nyimpan di suhu freezer tiba-tiba kok tambah warna merah. Merah kecoklatan. Ya, karena itu memang keluar tuh zat hemoglobin di daging sapi itu keluar sehingga muncul di bagian permukaan sehingga dia lebih gelap warnanya dibandingkan ketika kita dapat. Namanya fresh bone. Tapi fresh burn ini bukan berarti tidak layak dikonsumsi bukan. Tidak seperti kerusakan akibat kontaminan mikroba ya. Bukan. Jadi fresh burn ini kecenderungan warna alami yang muncul ketika proses penyimpanan pada suhu refrigerator. Dan biasanya dia ada di bagian bawah yang kontak langsung dengan di pas penyimpan besinya bawah. Jadi warna langsung istilahnya kalau kita itu lagi kedinginan itu kan tubuh kita langsung mengosmosis tubuh kita untuk mengeluarkan darah, bekuan darah itu kan keluar sehingga kecenderungan lebih bisa dibilang itu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan kondisi dengan lingkungannya. Itu juga ada di produk unggas dan daging, terutama daging merah. Ya, daging sapi termasuk daging merah. Nah, ini sekarang saya sampaikan 5 kunci ketahanan pangan. Tentunya kalau produk yang kita simpan aman, habis itu yang kita ambil juga aman, tentunya akan menghasilkan produk yang bagus juga. Pertama, jagalah kebersihan, pisahkan mana pangan matang dari pangan mentah, masak dengan seksama sesuai dengan suhunya, dan jaga pangan pada suhu aman tadi ketika proses penyimpanannya. Dan gunakan air dan bahan baku yang aman. Oke, yang tadi ceklik. Ini yang perlu kami ulang-ulang karena ceklik ini memang harus perlu kita gaungkan agar konsumen lebih aware terhadap apa yang mereka makan. Mau ada cek kemasan, cek label, cek izin edar sampai cek tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang terus beli produk yang rusak. Rugi. Oke, ini ketika pandemi COVID ingat selalu 6M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan kalau tidak perlu. Habis itu menghindari makan bersama. Maksudnya ini adalah makan di kondisi yang ramai. Ya, dine in sekarang ini sangat tidak disarankan sebenarnya sobat wisata. Karena apa?
kita kan tidak tahu, tidak dapat men-tracking rekan-rekan yang ada sekitar yang tidak kita kenal. Ya. Yang kita kenal saja kita tidak bisa men-tracking, apalagi yang tidak kenal. Makanya hindari kerumunan dan menghindari makan bersama. Bahkan pada saat sekarang itu ada anjuran makan hanya 20 menit. Iya. Ya kan anjurannya itu. Padahal nasi gorengnya keluar udah 10 menit sendiri ya. Nah, gitu. Iya. Ya, lebih baik dibungkusnya. Kayak dibungkus dan lihat juga pembungkusnya dan lihat di mana kita membelinya. Iya. Oke, ini sumber referensi yang saya ambil pertama dari BPOM, ada dari ahli gizi, ada di JMTKH, dan ini adalah sosial medianya. Silakan sobat wisata ini dapat mengunjungi, banyak sekali informasi yang kita dapat dari ini. Semua bahan yang saya pakai saya ambil dari 3 komponen. Banyak sih dari sumber-sumber lain, bahkan untuk ibu-ibu yang aware sama kebutuhan jajan anaknya itu ada namanya Klub Kompi. Itu punya BPOM. Ya, punya BPOM. Itu dijelaskan bagaimana sih kita menjaga anak kita agar jajanannya tuh sehat. Ya. Ya. Jadi ciri pangan yang ada kandungan pewarna tidak alami itu seperti apa, lalu memberikan konsumsi gizi yang pas untuk anak usia sekolah itu kayak apa, itu ada di Klub Kompi. Silakan dapat dikunjungi. Oke, itu aja dari saya. Itu ada email saya, ada juga nomor HP. Instagram, ada nomor HP. Oke. Baik, itu aja dari saya. Kurang lebih maaf, saya kembalikan lagi ke Mbak Asri. Oke, terima kasih Pak Febtu atas pemaparan materinya. Nah, Sobat Wisatani, sekarang kita buka nih sesi diskusi. Kalau Sobat Wisatani ada yang ingin sharing bagaimana cara menyimpan pangan selain yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, kira-kira Sobat Wisatani mungkin di rumah, oh saya cara penyimpanannya kayak gini nih dan saya rasa ini sudah cukup efektif. Nah, itu boleh didiskusikan di sini. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, kami persilahkan. Silahkan raise hand atau tulis di kolom chat Zoom dan YouTube Sobat Wisatani. Boleh, nanti kita jawab satu persatu. Silakan. Oke, silakan ada Ibu Rina. Dari Tanah Datar ya. Tanah Datar. Silakan Bu. Oke, halo. Halo Bu. Ya Bu. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Rina dari penyuluh pada kelompok jabatan fungsional di dinas di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Menarik sekali temanya hari ini, Bu, Pak. Yang ingin saya tanyakan yang menyangkut dengan masalah penyimpanan. Tadi disampaikan untuk penyimpanan dalam kulkas kita bisa memakai bahan-bahan seperti plastik dan lain-lain sebagainya. Ya, Bu. Nah, kalau untuk apakah plastik ini ada kemungkinan cemarannya ke bahan pakan atau bagaimana? Bagaimana kalau kita menyimpan bahan itu, Pak, memakai contohnya daun pisang gitu kan? Oh, ya. Kita taruh dalam kulkas itu aman apa enggak, Pak? Kemudian pada saat pelaksanaan kurban kemarin kita kan misalnya ada dapat ada dagingnya. Nah, daging tersebut sebelum kita simpan di dalam kulkas memakai wadah, apakah sebaiknya dicuci dulu atau bagaimana? Kemudian pada saat kita mau memanfaatkannya lagi, apakah perlu dicuci lagi atau bagaimana? Ya. Kan kita udah simpan dalam kulkas sekian hari, kita mau pakai. Nah, daging tersebut apakah perlu kita cuci lagi? Oke, siap. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu aja Pak Febtu. Bu, pengemas ya. Saya kan tanya tentang pengemas. Sebaiknya pengemas plastik itu tentu kita lihat dulu apakah itu aman atau tidak. Biasanya ada yang tulisan food grade. Ya, food grade, lalu free BPA itu. Free BPA. Itu kita lihat. Tadi tanya apakah boleh kalau kita nyimpan menggunakan daun pisang. Boleh-boleh saja, asalkan daun pisang itu tetap harus bersih lah. Ya. Harus bersih, bisa aja kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah menyimpan daging kurban ya. Seperti saya sampaikan tadi, daging kurban jangan dicuci dulu, Bu. Langsung aja simpan ke suhu freezer, tapi kita pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan kita. Porsinya kita buat per porsi gitu. Baru ketika udah kita pakai, baru kita cuci. Gitu. Kalau dari pangan mentahnya ya.
Tapi kalau kita olah, kita bumbui, Ya. maka langsung masuk aja ke refrigerator. Ketika kita mau menurunkan, sekali lagi turunkannya itu tetap ada di kulkasnya. Jangan langsung ke suhu ruang. Gitu. Karena apa? Ketakutannya kalau langsung ke pindah suhu ruang, ada namanya perubahan suhu drastis, Bu. Jadi ada danger zone di situ. Dengan perubahan suhu yang terlalu mendadak bisa mempengaruhi dari mutu pangannya. Jadi kalau dari freezer kita turunkan di suhu kulkasnya, kalau dia udah mencair, baru kita olah. Seperti itu. Karena dengan adanya perubahan suhu bisa juga ada kontaminasi dari misalnya mungkin ada di sekitar kita kan banyak sekali mikroba, takutnya itu akan mempengaruhi kerusakan tangannya. Karena itu kalau ya itulah tadi jangan dicuci, langsung aja disimpan di suhu freezer. Jadi nggak usah dicuci, tapi dipotong-potong per porsi dulu, Bener. terus baru dimasukkan ke freezer. Bener. Ya Pak Febri ya? Iya Kak, ya. Nanti, jadi kita sesuaikan dengan porsinya. Tapi kalau porsinya udah dikit, jangan dipotong-potong lagi. Habis. Nanti begitu mau dipakai, kita turunkan ke chiller ya, ke kulkas yang bawah. Baru setelah itu kita cuci, kita masak. Mungkin saya tambahkan Pak Feb tuh yang mengenai pengemasan tadi ya. Jadi Ibu Rina ya, memang plastik itu tidak semuanya peruntukannya untuk makanan Ibu. Benar. Jadi yang peruntukannya tidak untuk makanan, memang itu mungkin ya dikhawatirkan ketika proses penyimpanan terlalu lama, kemudian bahan pangannya itu suhunya tinggi, misalnya mie goreng panas atau nasi goreng panas. Nah itu ditakutkan material penyusun plastik itu bisa bereaksi dengan bahan pangan. Nah, tapi di sekitar kita sudah banyak nih yang jual plastik itu yang ada tulisannya food grade atau free BPA. Ada juga yang tulisannya dia tahan pada suhu microwave, dia tahan suhu dingin. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk penyimpanan. Kalau penyimpanannya di freezer untuk bahan pangan, maka bisa dipilih plastik-plastik yang memang peruntukannya untuk itu. Kemudian apakah boleh jika kita menyimpan dengan daun pisang atau daun jati atau daun yang alami lah ya, penyimpanan alami, boleh-boleh saja. Tapi kita lihat sekali lagi bahwa penyimpanan dengan daun pisang itu kan kerapatannya berbeda dengan yang plastik, ya kan? Jadi biasanya ini yang daun pisang itu dia apa ya Mas ya, apa permeabilitasnya itu rendah dibandingkan kurang mampu menyimpan udara dibandingkan dengan kemasan yang plastik. Jadi ya tetap boleh saja, tapi kemungkinan masa simpannya lebih lama yang menggunakan plastik daripada dengan yang daun-daunan lah, daun pisang dan sebagainya, seperti itu. Jadi pengemas itu juga akan mempengaruhi penyimpanannya, Bu. Ya. Kebanyakan kalau pengemas alami itu masa simpannya lebih pendek dibandingkan pengemas plastik yang memiliki permeabilitas atau ukuran porinya lebih kecil dibandingkan pengemas alami. Istilahnya lebih kedap lah kalau plastik itu ya, meskipun tidak kondisi vakum tapi lebih kedap dibandingkan dengan yang menggunakan pengemas alami. Oke, silakan Bu siapa tadi? Bu Rina. Bu Rina, ada tanggapan Bu Rina? Sudah, Bu Rina? Gimana, Bu Rina? Halo? Ya. Silakan, Bu Rina. Ya, Pak. Berarti kalau kita mau pakai lagi nggak perlu dicuci ya, Pak ya? Ini pakai apa nih, Bu? Yang mana ini, Bu? Daging. Yang daging, Kak? Iya, yang daging. Yang daging itu sebelum dimasukkan ke freezer tuh jangan dicuci. Iya, maksudnya kita mau pakai. Oh iya, dicuci dulu, Bu. Dicuci dulu, Bu. Nah, yang saya khawatirkan gini, Pak. Pada saat proses di lapangan, pada saat pemotongan, kan kemungkinan ada kontaminasi dengan zat-zat lain kan ada. Ya kan? Kita kan kecuali kalau misalnya pengemasan atau pemotongannya di ruangan yang sudah ideal ya kondisi. Yang sudah memenuhi standar gitu kan. Kita kan khawatirnya kayak gitu, Bu ya. Kayak penanganan susu, daging itu kan kalau kontaminasi dengan udara itu ada kemungkinan dia tercemar gitu, Bu. Iya, benar itu, Bu. Ya kan? Kecuali kalau yang
Contoh susu kalau pemerahannya udah pakai mesin langsung ke tempat apanya aman gitu kan. Tapi kalau prosesnya dengan di ruang terbuka itu kan ada kontaminasi. Nah, kita mau nyimpan lagi kan itu yang kita khawatirkan, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk penyimpanannya itu tergantung kepada bahan yang kita gunakan. Benar itu. Kalau kita pakai misalnya bahan-bahan seperti daun itu mungkin jangka waktunya sebentar, mungkin 1 atau 2 hari. Tapi kalau kita pakai plastik yang lebih bagus, katakanlah dengan produk tertentu itu mungkin lebih lama daya simpannya. Ya. Nah, yang apa kan tadi itu sering sekali nih ada yang bertanya gitu kan Pak ya. Padahal mau disimpan udah bersih, kita mau pakai dicuci lagi, kita khawatirkan nanti nutrisinya jadi rusak gitu kan. Kalau sering dicuci. Seperti daging tadi kita mau kan tadi nggak dicuci mau simpan ya Pak ya. Jadi gini Bu, gini Bu. Jadi kalau sudah dagingnya terindikasi itu tidak bersih, maka dicuci, tapi langsung diolah. Ya. Langsung diolah. Jadi nggak usah dicuci lagi Bu. Langsung diolah. Jadi gini, maksud saya gini, ketika udah tahu bahwa daging kita itu ada cemaran fisiknya, kita bersihkan cemaran fisiknya, langsung kita olah, baru kita simpan ke refrigerator. Jangan sampai kita cuci bahan mentahnya, baru kita masukkan refrigerator, udah ada kontaminasi Bu. Iya. Nggak bisa. Jadi lebih baik kalau udah tahu bahan bakunya itu ada cemarannya, kita bersihkan, langsung kita olah. Jangan lagi habis dicuci, disimpan ke refrigerator, jangan. Di dalamnya sudah ada kontaminasi karena kita tidak menjamin kebersihan dari air yang kita gunakan. Gitu loh. Takutnya di air ada mikrobiologi seperti E. coli gitu loh. Gitu. Dan itu bisa mempengaruhi juga keawetan dari produk pangannya. Gitu. Meskipun sih di suhu refrigerator itu mikroba dorman. Tapi saran saya kalau udah tahu itu udah ada kontaminasi fisiknya, lebih baik langsung diolah, kita simpan produk olahannya. Gitu. Gitu. Gimana Bu Rina? Ya Pak, terima kasih banyak jawabannya. Mudah-mudahan ini jadi bahan juga bagi kami dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat Pak. Amin, amin Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sumber. Berikutnya, di chat yang mana? Oke, di chat. Berapa lama produk bahan pangan yang sudah dipotong disimpan dalam kulkas? Maksudnya ini potong daging maksudnya ya? Ya, daging pangan yang sudah dipotong. Daging ya? Daging maksudnya nih ya. Selama dia disimpan di refrigerator sampai 6 bulan tuh masih bisa. Di freezer ya Pak Febtu ya? Ya, di freezer maksudnya. Ya. Itu masih bisa 6 bulan. Setelahnya itu kemungkinan ada penurunan mutu. Ya. Tapi seperti yang disampaikan Bu Rina tadi ya, kita lihat dulu outputnya produk kita itu sudah bersih atau tidak. Gitu loh. Kalau produk ketika penyembelihan itu ternyata ditaruh di lantai, lalu alat pemotongnya juga kurang higienis, tentunya juga akan mempengaruhi lama penyimpanan produknya. Lebih baik kita cuci, kita olah menjadi pangan setengah jadi. Seperti itu. Tapi sebenarnya freezer kulkas ini juga bermacam-macam ya suhunya ya Pak Febtu ya. Jadi dilihat dulu Bapak Ibu, mungkin sebelum diolah ini juga harus dilihat dulu kenampakannya, harus dicek betul-betul. Kulkas ini kan juga ada 2 ya, ada freezer dan ada chiller. Itu juga berbeda-beda. Kalau chiller 3 hari saja sudah harus diolah. Disimpan di chiller ya. Chiller yang bagian bawah itu 2 hari 3 hari pasti dia sudah akan mengalami penurunan mutu, jadi harus segera diolah. Kalau di freezer betul seperti kata Pak Febtu, 6 bulan. Ya, 6 bulan bisa dengan catatan kondisi freezernya bagus, stabil di bawah 10 derajat, minus 10 derajat Celcius. Kalau freezernya ternyata pintunya sudah rusak, nggak bisa nutup sempurna, itu juga mempengaruhi proses penyimpanan. Apalagi kulkas satu pintu ya. Nah, kita bukan represi untuk memilih kulkas 2 pintu. Iya, enggak. Tapi mempengaruhi, benar ya sampaikan Mbak Asti tadi. Kulkas yang 1 pintu kecenderungannya itu mudah sekali suhunya tidak stabil. Iya, betul.
Tapi kebanyakan kalau kita skala rumah tangga itu penyimpanan daging ya 6 bulan tuh kayaknya udah cukup lama sebenarnya. Kecuali kalau kita di produk industri, mereka tuh punya sendiri model kulkasnya. Ya, Antara yang chiller dan yang freezer tuh ada sendiri kotaknya, berbeda. Itu bahkan sampai minus di atas 18 derajat. Ya, kalau seperti itu mungkin sampai Ya, 1 tahun bisa ya Pak Hebtu ya. Karena kondisinya lebih terjamin suhunya. Jadi sekali lagi memang lamanya penyimpanan ini Sobat Wisatani ya, memang tergantung dengan suhu. Ya. Tergantung dengan suhu kulkas masing-masing. Gitu. Karena setiap pangan itu memiliki posisi penyimpanan pada suhu yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang raise hand. Ada ya. Bu Yati. Bu Yati, silakan Bu Yati. Ibu Yati dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya untuk bertanya. Iya. Mau tanya tentang cara penyimpanan di freezer. Selama ini saya memang kalau habis dari pasar itu ayam, ikan, daging itu saya cuci dulu semuanya, baru saya masukkan ke dalam plastik yang baru, terus saya simpan di freezer. Selama ini saya seperti itu. Terus memang saya nggak pakai tanggal. Tadi dikatakan 6 bulan ya paling lama ya untuk penyimpanan. Itu ayam, daging sama ikan itu sama juga 6 bulan ya Pak ya? Lebih cenderung ke daging Bu. Lebih cenderung ke daging sapi, daging kerbau itu. Tapi kalau daging ayam itu 6 bulan tuh udah nggak terlalu bagus sudah. Ikan juga, ikan dagingnya udah nggak bagus karena teksturnya berbeda. Maksimalnya berapa bulan Pak? Kalau yang kira-kira masih bagus gitu untuk ayam dan ikan? Paling 2 bulan ya, sebulan. 2 bulan tuh udah lama Bu. Ya, karena apa? Terutama ikan ya. Ikan itu jangan sampai tersimpan cukup lama. Karena ikan itu lebih mudah rusak dibandingkan produk daging-dagingan. Ya. Ibu dengar suara saya? Halo. Nggih. Masuk. Sinyal. Jadi gini, Ibu siapa tadi? Bu Yati. Halo. Iya Bu Yati. Jadi kalau daging sapi, daging kerbau, daging kambing itu bisa sampai 6 bulan. Karena memang seratnya dia lebih rapat dibandingkan daging ayam maupun ikan. Kalau ikan ayam, ikan laut, lalu ikan sungai, itu 2 bulan, itu menurut saya sih udah terlalu lama penyimpanannya. Kenapa? Seperti sampaikan Mbak Astri tadi, kita tidak dapat mengontrol suhu beku di kulkas kita stabil atau tidak. Jadi paling lama itu 2 bulan, Bu. 2 bulan. Lalu mengenai aspek dicuci dan tidaknya itu tolong perhatikan air yang kita gunakan. Biasanya untuk produk daging yang seandainya daging udah benar pengolahannya, dalam artian penyembelihannya, lalu ketika motong dan sebagainya itu bersih, maka jangan dicuci, langsung masukkan ke suhu freezer. Kalau ayam, lalu ikan, sebenarnya saya juga menyarankan tidak dicuci, gitu loh. Kalau itu udah bersih. Karena apa? Dengan adanya pencucian, takutnya air yang kita gunakan itu tidak bersih. Saran saya lebih baik sebelum kita masukkan freezer kita olah menjadi pangan setengah jadi. Ya. Misalnya kok ayam kita bumbuin aja nanti, bumbuin dasar aja, baru kita simpan di freezer. Lalu kalau kita mau olah, baru kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain. Misalnya kalau kita goreng, maka kita maserasi dengan kunyit dan sebagainya. Begitu juga untuk daging ikan. Karena penyimpanan 2 produk ini, ayam dan daging ikan baik laut maupun sungai, itu nggak lama. Gitu. Mudah sekali rusak karena teksturnya lebih seratnya tuh lebih lebih kurang kuat dibandingkan daging sapi. Jadi untuk mempertahankannya tuh lebih lemah dibandingkan sapi. Gitu. Iya Pak. Terus kalau di kulkas itu kan kita nyimpan dalam satu tempat ya Pak ya. Ada ayam, ada daging, ada ikan gitu. Kadang-kadang kan terjadi bau gitu ya Pak ya. Berarti itu kelamaan atau karena
penyimpanan di plastik yang kurang rapat atau bagaimana ya? Lebih cenderung ke kurang rapatnya penyimpanan plastiknya, Bu. Itu namanya tercampur baunya. Jadi bau ayam mencampuri bau ikan yang daging paling ikan dan strong sebagainya. biasanya. Jadi campur aduk sehingga kenapa? Kalau kita lihat di aspek mikrobiologi daging ayam, di ikan sama di daging sapi lebih banyak mikroba di ikan. Gitu loh. Iya, Pak. Jadi isinya kalau bahasa kita namanya kontaminasi silang gitu. Ya, oke, Pak. Jadi Terus sebaiknya menyimpannya itu di wadah yang tertutup rapat, Bu. Supaya baunya Tidak nyampur. Gitu. Terus ini Pak, kalau di freezer itu kan ada wadah untuk tempat kita bikin es batu ya Pak ya? Ya. Kadang-kadang kan suka terpengaruh dari bau ikan atau daging. Ya, Bu. Ya. Kan itu Ya benar, Bu. Jadi itulah kadang-kadang kulkas rumah tangga itu menjadi kulkas multifungsi. Jadi saran saya kalau memang kulkas itu difokuskan untuk membuat es batu sajalah. Gitu. Jangan dipakai untuk menyimpan produk daging. Gitu. Meskipun sudah dikemas rapat, pastinya es batu itu mudah sekali. Biasanya nggak dikemas, Mas. Es batunya itu kan ada tempat Ya, yang itu. terbuka, yang kotak-kotak itu kan ya Bu Yati Kan ya? ada juga yang buat es batu pakai plastik kan. Ya, Nah, gitu. Jadi saran saya fokuskan ke satu saja. Kalau boleh nyimpan produk pangan, itu produk pangan aja, jangan digabung sama membuat es batu. Apalagi sampai nyimpan es krim di situ. Ya. Campur aduk nanti baunya. macam-macam di dalamnya Pak. Iya. Macam baunya. Ya, satu lagi pertanyaan Pak. Ya, silakan Bu. Apa namanya? Kalau di kulkas itu kan mungkin kebanyakan kulkas itu kan tidak kelihatan berapa derajatnya, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Benar, ya. Kalau untuk di freezer itu yang optimalnya atau yang bagusnya itu pada angka berapa? Terus kalau yang di chiller itu pada angka berapa gitu Pak? Biasanya jadi satu pengaturannya ya. Kalau satu pintu itu kan jadi Kalau satu pintu jadi satu, termostatnya jadi satu, kan namanya termostat tuh. Jadi gini Bu, Ya. semakin tinggi Kebetulan angka, dua pintu Pak ini. ya Atas udah bawah. tentu. Semakin tinggi angka, maka suhunya akan semakin rendah, gitu loh. Semakin tinggi dingin, angka, semakin dingin misalnya, semakin beku, mendekati ke titik beku. Kalau suhu kulkas atau chiller itu sampai -7 ya. Rata-rata pada -7 kan, chiller itu. -7. -7. Itu kok yang 7 lah rata-rata. Kalau yang di suhu refrigerator atau beku itu bisa sampai -20 gitu. Jadi kalau kita mengkalkulasikan dibagi 5 berarti tiap kenaikannya itu 4 tuh. Jadi kalau 5 berarti -20, kalau 4 itu salah. Chiller tuh nggak sampai minus kayak gitu. Oh enggak, kok chiller enggak? Chiller tuh enggak masuk ke yang beku. Oh iya, beku. Oke, yang beku. Ya, karena kalau suhu chiller kadang-kadang itu angkanya itu enggak terlalu banyak, bahkan cuma ada small, medium, high biasanya tuh. Kalau yang di suhu kulkas, tapi kalau yang di suhu freezer itu baru ada angka. Kayak gitu. Jadi optimalnya di angka berapa Pak? Apakah di tengah-tengah atau kita di pas? Ini kita bicara kulkas yang bagus gitu ya Pak ya, atau yang normal ya. Nah, apakah yang di paling low atau yang di optimalnya di tengah-tengah atau bagaimana? Untuk kalau yang tergantung produk pangannya Bu, tergantung produk pangannya. Ya misalnya kalau di atas itu kan daging beku, ayam beku, ikan beku ya. Kalau yang di bawah itu sayur-sayuran sama susu misalnya. Sari buah gitu. Nah itu optimalnya itu di mana posisinya? Apa di tengah-tengah atau mungkin nggak paling dingin kan ya Pak ya di? Enggak. Kalau sampai ke optimal enggak Bu? Ya tengah lah. Di tengah itu. Karena kalau udah suhu paling optimal tuh biasanya kalau kita bikin es batu atau es krim. Itu kalau yang di optimal. Tapi kalau hanya untuk menyimpan itu kayaknya daging ikan, daging sapi dan sebagainya itu di tengah lah, di tengah saja. Itu udah bagus kalau di tengah. Naik dikit juga nggak apa-apa, karena semakin tinggi angkanya maka semakin rendah juga temperaturnya. Ya.
Tapi semakin setelannya semakin tinggi, Semakin kulkas itu kan Iya. semakin bekerja keras ya, Oh, maka iya, mungkin benar. maintenance-nya juga harus diperhatikan karena tuh. juga Iya. akan menyebabkan isi freonnya juga semakin tinggi juga. Ya, semakin karena setiap mesin listrik itu Bu punya umur pemakaian. Gitu. Misalnya Iya. kalau kita standar saya saja, kalau kulkas itu bisa dipakai sampai 3 tahun. Tapi kalau udah dioptimalkan ke suhu tinggi, mungkin bisa sampai 2 tahun. Kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya. yang jelas yang dapat saya sampaikan adalah suhu ini menyesuaikan bahan baku yang disimpan. Gitu. Kalau kita ingin menyimpan produk daging-dagingan, maka suhu temperatur di tengah sudah pas aja lah. Gitu. Iya, Pak. Oh iya, boleh tambahan ya, Pak ya? Kalau di chiller itu antara barang-barang itu ada sayur, ada susu, ada apa gitu ya, yang dia jumlahnya sedikit dengan jumlahnya 3/4 penuh misalnya ya, hampir penuh gitu, itu suhunya mungkin apakah tetap di situ Pak atau disesuaikan atau bagaimana? Disesuaikan Bu, optimal isi kulkas ya. Iya. Semakin Iya. banyak isi kulkas, maka suhunya harus menyesuaikan juga. Kita di set juga suhunya. Set paling maksimal berarti Maksimal, kalau misalnya kulkasnya full Full, ya. ya. Full tank nih Bu. Jadi nanti pengaturan suhunya termostatnya di setting paling maksimal. Kita sesuaikan. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Sama-sama, Ibu. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati. Dari mana Bu Yati tadi? Enggak tahu, belum dijawab ya. Iya. Lanjut, ada lagi? Oh, enggak. Ada? Oh, ada nih. Aduh, Pak Hari. Ya, Pak? Pak Hari. Oke. Selamat datang. Ketemu lagi Pak Hari. Asesor nih. Unmute dulu Pak Hari. Di-unmute dulu Pak Hari. Di-unmute dulu. Oke, Ya, Hari. oke. Ya. Selamat siang Mas Dapto sama Mbak. Selamat Asri. siang Pak Hari. Siang Pak Hari. Saya kangen juga ini. Kangen. Kesini Pak, kesini Pak. Main-main Pak ke Binuang Pak. Insya Allah. Nanti kalau ada tugas ke sana lagi. Oke, siap. Oke, siap Pak. Ada bentar lagi Pak. Ya, ya. Ya Pak Hari, Ini silakan Mas Pak Hari. Dapto. Oke. Ini saya di rumah kan juga ini ngelola P4S ini yang di Ya. belakang saya ada Alam Lestari ini. Ini pengalaman untuk apa? Pengawetan ya, aman. Ya. Saya pernah nyimpan sayur di kulkas itu yang kan saya nanam yang organik itu, saya simpan itu tahan lama ternyata. Saya coba itu bayam. Ya. Bayam kan daunnya tipis, terus beli di pasar dicoba itu 2 hari sudah kuning semua daunnya. Nah, yang saya nanam sendiri itu ya betul-betul organik, mas. Saya enggak pakai pupuk pabrikan, terus enggak pakai pestisida sintetis. Itu lama, hijaunya itu seminggu masih tetap hijau. Ya, benar Pak. Oke. Cuma saya masih penasaran ini apa ya? Cuma penyebabnya apa? Saya bukan ahli biologi, mikrobiologi masalahnya. Maksudnya secara ilmiah ini apa gitu loh. Tapi secara fisik seperti itu. Bisa lebih tahan lama. Yang pertama itu. Yang kedua, saya sering nyimpan buah-buahan itu di sayur. Tadi disampaikan ya ada buah-buahan yang tidak boleh disimpan itu. Lama-lama apa ya? Istilahnya kalau wong Jawa, wong Blitar kisut. Iya, benar, kisut. Ini penyebabnya apa? Ya. Gitu. Mungkin sementara 2 itu aja dulu, Mas. Betul. Oh iya. Oke, Sementara 2 dulu ya. Sementara Nanti ada lagi enggak apa-apa loh, Pak. Nggih. Oke, Pak. Makasih Pak Hari. Benar Pak, kadang produk organik itu karena pelakuannya sudah kita kontrol, tidak ada sedikit pun bahan kimia. Dari tekstur sayurnya, maksud saya bukan orang budidaya ya, itu lebih apa? Visgor, lebih selnya tuh lebih padat Pak. Gitu. Udah pernah saya buktikan juga sama. Kalau yang cenderung bahan kimia itu bisa distilahkan itu selnya itu besar tapi kopong. Sehingga ketika kita simpan di kulkas, ini juga menjawab yang pertanyaan nomor 2,
dia itu air yang ada di bahan ketarik keluar Pak, karena perbedaan suhu. Dari proses respirasi karena perbedaan suhu keluar, sehingga dia layu. Kalau udah layu akan menjadi kuning. Nah, sedangkan produk organik itu karena dia ketebalan selnya itu kuat, nggak kopong, maka proses respirasinya agak lebih lama membutuhkan waktunya untuk menuju ke proses tahap layu seperti itu. Dan tiap buah juga berbeda-beda Pak. Kalau buahnya itu cenderung memiliki kulit yang tebal, maka dia tidak akan mudah kisut. Yang mudah kisut biasanya kalau dia punya lapisan kulit etilennya yang tipis. Kayak apel gitu ya. Pisang masih agak anggur tuh tomat atau apalagi kayak tomat itu mudah sekali kisut karena tadi itu proses respirasi dan juga untuk menyamakan kandungan air di bahan dan kandungan air di lingkungan itu harus sama, sehingga mau nggak mau suhu dingin sini masih belum mencapai suhu dingin dia akan melepaskan airnya Pak. Jadi dia menjadi kisut. Jadi kalau orang dingin kan itu langsung apa ya? Menggigil gitu Pak. Menggigil. Itu istilahnya. Tangan jadi kisut ya. Jadi kisut ya. Sama. Nalarnya kayak gitulah. Gitu. Karena semua produk organik dan macam produk tanaman atau tumbuhan itu ke sel. Sel itu mudah sekali melepaskan kandungan air ketika ada perbedaan suhu. Sehingga muncul tadi itu kisut. Makanya saya pernah juga membandingkan yang organik itu tadi, dia lebih visgor, apa ya visgor istilahnya tuh ya. Visgor tuh ya lebih kuat, lebih kokoh selnya dibandingkan yang menggunakan bahan kimia. Gitu. Karena mereka dibiasakan untuk membuat pertumbuhannya itu selnya itu berdasarkan sumber organik. Jadi misalnya daya tahan antibodinya lebih ke antibodi ke COVID nantinya. Lebih kuat lah istilahnya gitu loh Pak Hari. Saya juga gini Mas, saya pernah ini belum masuk kulkas ya, saya menanam di lahan, saya coba tanam kubis. Kubis ya. Ya kubis itu ada yang saya pakai pupuk pabrikan, pupuk NPK itu yang sebagian lagi sudah betul-betul organik. Tapi yang memang yang dari pabrikan itu kubisnya besar-besar, Mang, menarik. Besar gitu. Ukurannya besar. Ukurannya besar tapi istilahnya karena orang Jawa kopong gitu. Iya, benar itu Pak. Jadi rongganya besar. Antar daun itu lebih besar. Tapi benar itu. Saya tanam organik itu kecil kubisnya. Kecil tapi padat. Tapi padat itu. Iya, benar itu Mas saya tadi. Karena mungkin nggak di-boosting mungkin ada nggak sih obat-obatan untuk memboosting pertumbuhan yang digunakan gitu ya? Mungkin itu jadi juga kalau yang bahan kimia itu kan ada hormon tuh yang bisa ada hormon yang bisa merespon pertumbuhan tuh optimal, Pak. Kalau organik kan dia tumbuhnya dikondisikan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, sedang kalau yang kimia untuk memperbesar lah inilah sehingga ada tambahan-tambahan lain yang membuat dia tumbuh optimal, besar tapi selnya nggak optimal gitu nggak optimal pertumbuhan selnya. Asal besar saja. Pengaruhnya ke sel ya, ke perkembangan sel tadi. Jadi jangan masukkan ke kulkas saja, kita biarkan di suhu ruang aja, Pak. Kadang-kadang yang bukan menjelekkan yang kimia enggak, dia lebih mudah layu dibandingkan yang organik, benar enggak Pak Ari? Iya betul. Iya kayak gitu. Karena tadi tuh lebih ke selnya sebenarnya. Karena tumbuhan itu memiliki proses respirasi tadi itu. Ada proses penguapan, ada proses pelepasan dan menangkap uap air udara dari udara. Gitu. Mungkin saya tambahkan ya Pak Hari ya. Jadi memang betul ya yang disampaikan oleh Mas Febtu, namanya buah-buahan, sayur-sayuran itu kan ada proses penguapannya nih Pak. Jadi dia menguapkan air yang ada yang terkandung di dalam lapisannya dia, di dalam buah atau sayuran itu. Nah, kalau semakin lama disimpan, maka kan semakin banyak nih uap air yang dikeluarkan kan, yang dilepaskan kan. Nah, itulah yang membuat kulit buah itu keriput. Nah, makanya di luar negeri mereka sudah menciptakan teknologi baru berupa penyemprotan pektin di kulit buah. Nah, itu yang biasanya orang kita bilangnya, oh ini buahnya ada lilinnya nih. Oh, lilin. Nah,
Iya. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi buah itu tidak cepat keriput. Nah, lilin ini kan dari pektin nih. Nah, pektin ini sebenarnya dia food grade, Pak. Dia aman dipakai untuk produk pangan. Dia langsung dimakan pun nggak apa-apa karena dia juga diekstrak dari tumbuh-tumbuhan, dari produk nabati gitu. Jadi bukan lilin yang dipakai mati lampu terus disemprotin itu enggak, Pak. Tapi memang itu ada senyawa sendiri, biasanya namanya pektin atau bahan-bahan lain yang disemprotkan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhannya apa, Mbak Sri? Tumbuhannya apa itu? Tanamannya? Tanamannya yang mengandung pektin itu? Kalau yang mengandung pektin banyak, itu, Pak. Nanas ada, Pepaya. di tomat juga ada, di buah-buahan rata-rata mengandung pektin, Pak. Rata-rata semua tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan itu ada kandungan pektinnya, Pak. Iya. Cuma seberapa tebal kandungan pektin di masing-masing tumbuhan itu yang membedakan. Dan proses ekstraksinya yang rumit, Pak. Tapi sekarang sudah banyak kok ini dijual pektin bubuk yang siap pakai, itu banyak, Pak. Jadi tidak usah ekstraksi sendiri. Jadi tinggal itu salah satu teknologi, Pak, untuk Mbak Sri, saya ini sering ngajari, memberi pelatihan ke petani gitu loh. Jadi kalau saya tahu gitu, tahu prosesnya, nanti kan saya ajarkan ke ibu-ibu itu. Oh, siap, Pak. Ibu KWT, PKK. Ibu-ibu, Pak Hari, yang bapak nggak ada, Pak Hari. Lebih semangat dari ibu-ibu ya, Pak ya? Kalau urusan dapur itu kan mesti ibu-ibu itu ya. Iya, larinya ke ibu-ibu lagi ya, Pak ya. Benar. Iya. Benar Pak Hari. Mungkin sekali waktu di Binuang itu ada pelatihan yang untuk membuat pektin itu yang dari. Iya. Sehingga nanti doakan aja Pak Hari ada momennya. Kita nanti akhirnya bisa mengikuti, akhirnya bisa kita sebarkan, kita ajarkan ke. Kita sharing ilmu juga loh Pak Hari. Yang praktisi kan sana Pak Hari. Ya, nanti kita undang Pak Hari ya. Nanti, enggak, kalau ada pelatihan gitu, nanti mesti saya coba di sini, saya coba berhasil, nanti saya ajarkan. Iya, kita partner Pak Hari. Petani kita. Oke, makasih Pak Hari. Terima kasih Mas Sabtu, Mbak Sri, salam untuk teman-teman di Binuang, Pak Tony. Oke, matur nuwun Pak Hari, sehat selalu Pak Hari. Amin. Terima kasih Pak Hari. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat wisatani yang lain, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Oke deh. Di kolom chat Mas Irfan, please cek kolom chat, ada enggak? Tidak ada? Baik. Oke, nanti saya sampaikan ya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, apakah kita tutup saja waktu itu? Ya. Bisa kita closing statement. Bisa kita closing ya. Baik, Sobat Wisatani, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, mungkin sesi Wisatani kali ini mengenai tips aman menyimpan bahan pangan, kita akhiri sampai di sini. Bagi Sobat Tani yang nanti mungkin masih ingin diskusi nih tentang tips aman menyimpan bahan pangan ya, mungkin bisa langsung japri ya ke Pak Febtu, kan tadi di Bantayang juga sudah ada nomornya Pak Febtu, atau bisa DM di Instagramnya Pak Febtu seperti itu. Oke. Harus ada namanya ya. Harus ada, kalau dikasih nama ya, dari mana mau nanya tentang apa seperti itu. Baik Pak Febtu, kami persilahkan untuk memberikan closing statement mengenai tema kali ini. Baik, terima kasih Mbak Astri. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, untuk menyimpan bahan pangan biar dia aman, kita harus lihat dulu bahan pangan apa yang kita simpan. Karena setiap bahan pangan itu memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang wajib disimpan di suhu freezer, ada yang wajib disimpan di suhu chiller, dan ada yang wajib juga hanya bisa disimpan di suhu ruang. Karena apa? Itu semua penyimpanan itu mempengaruhi mutu dari produknya. Yang kedua, kepada Bapak Ibu, ketika membeli produk olahan kemasan, sebaiknya menerapkan istilah klik cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan lihat tanggal kadaluarsanya. Dan jangan lupa juga kita masih ada di masa-masa pandemi COVID, mohon jaga kesehatan, terapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, habis itu menjaga jarak, mengurangi berkerumun, yang terakhir adalah
jangan makan bersama. Yang tidak kita kenal dan tidak dapat kita tracking. 6 hal tersebut ya. Salam sehat dari saya, semoga pandemi COVID segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung dan berkenalan secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fetu. Mas Irfan, tolong ditampilkan kolom chat, Mas Irfan. Saya baca tentang sertifikat. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian untuk Wisatani sesi 6 3 kali ini mengenai tips aman menyimpan pangan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ya, mengikuti Wisatani pada sesi-sesi berikutnya setiap hari Rabu pada pukul 9.30. Nah, bagi Sobat Wisatani yang ingin mengisi link permohonan sertifikat, sudah ada linknya di kolom chat, silahkan nanti mengisi nama beserta gelar dan alamat email pada link Google Form tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi pesan sponsor bagi Sobat Wisatani yang ingin mengikuti pelatihan sejuta petani, silahkan mendaftar registrasi baik untuk penyuluh petani atau insan pertanian yang lainnya, insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, bagi yang sudah mendaftar, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pelatihan sejuta petani. Mungkin itu dulu dari saya. Sampai jumpa di Wisatani sesi-sesi selanjutnya. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ke sesi 64.